Halo para penggemar Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan saudara dimanapun berada selalu sehat walafiat. Malam ini kita tetap berbincang-bincang di channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang kita bagi malam ini, kita akan berbicara mengenai growth mindset, yang itu merupakan isu luar biasa ketika kita berbicara dengan PISA. Nah, kita punya tamu yaitu Bapak Dr. Johan Yoga. Beliau adalah trainer internasional dan beliau adalah ahli dalam bidang mind map, dan kita akan berbicara salah satu bagian kecil mind map yaitu growth mindset. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat malam Pak Jo. Selamat malam Prof. Yanto, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Jo juga sehat walafiat. Alhamdulillah, Prof. Ya, harus sehat. Harus sehat. Karena apa yang dikatakan oleh Steve Jobs, Pak Jo, yang penting di dunia ini adalah harus sehat dan harus ada kasih sayang dari orang-orang terdekat kita. Karena betul, kalau sudah sakit, walaupun kita punya uang, nggak bisa bayar orang untuk menggantikan katanya. Nggak tergantikan itu. Luar biasa, ya. Nah, Pak Jo, kita kan hasil PISA kita itu rendah ya, dan menurut anchor testnya PISA OECD itu akibat dari persoalan mindset. Nah, ini apa Pak Jo yang menjadi biang dari rendahnya PISA kita ini? Dilihat dari mindset itu Pak Jo. Oke. Ya, terima kasih Prof. Yanto. Jadi ini tahun 2018 ini kan memang PISA ini melakukan sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Jadi dia menyisipkan sebuah survei yang dia tidak kasih tahu sebelumnya. Jadi mindset ini, Prof, ya, kalau disurvei orang nggak boleh tahu dia lagi disurvei, karena nanti jawabannya bisa direkayasa nanti, ya kan? Nah, jadi mereka lakukan survei secara undercover. Kemudian ketika mereka mengumumkan hasilnya, mereka kupas tuntas lah tentang growth mindset ini, yang ternyata menjadi faktor X yang menyebabkan sebuah negara tuh sulit untuk bergerak maju, naik tingkat lah, naik kelas. Ya, mungkin termasuk negara kita. Ya, negara kita yang boleh dikatakan udah ikut PISA dari tahun berapa dulu ya. Boleh dikatakan inilah konstan berada di peringkat bawah. Ya. Nah, jadi mungkin awal-awal mungkin saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana latar belakang growth mindset ini sehingga akhirnya diambil oleh PISA menjadi sebuah parameter yang disebut namanya faktor X. Ya. Iya, betul. Jadi growth mindset ini, Prof, itu pertama kali kan diperkenalkan oleh seorang profesor psikologi dari Stanford University, namanya Carol Dweck. Ya, jadi Carol Dweck ini seorang psikolog. Dia itu 40 tahun meneliti apa rahasia orang sukses. Ya, rahasia orang sukses. Kemudian dia telusuri latar belakang orang itu dari kecil, Ya, jadi dia ambil tokoh-tokoh yang sukses, dianggap sukses ya, sukses dalam bidang olahraga, sukses dalam bidang finansial, sukses dalam bidang teknik, ya. Kemudian dia telusuri itu latar belakangnya. Ternyata hampir sebagian besar dari mereka itu adalah orang-orang yang dulu dianggap sebenarnya nggak pinter, ya. Nah, kemudian beliau teliti itu, sampai akhirnya beliau mendapatkan kesimpulan bahwa ini adalah faktor mindset. Ya, kemudian beliau mendefinisikan bahwa mindset ini ada dua jenis. Mindset itu apa Mas? Mindset. Apa? Mindset adalah cara kita berpikir. The way of thinking. Nah, the way of thinking bagaimana? Yang akan mempengaruhi cara kita bertindak. Kalau kita ada masalah, bagaimana kita bertindak? Itu sangat dipengaruhi oleh mindset kita. Kemudian Prof. Dweck ini membagi mindset itu dua. Dia sebut namanya fixed mindset. Yang kedua disebut namanya growth mindset. Growth mindset. Growth mindset. Nah, kemudian dia teliti, Prof. Apa ini perbedaan mendasar antara dua ini? Ternyata perbedaannya adalah cara berpikirnya.
cara berpikirnya. Nah, dia menggunakan istilah namanya CBT sama OBT. Nah, CBT itu namanya constraint based thinking. Ya, constraint based thinking. Ya. Yang satu lagi disebut namanya OBT. OBT itu opportunity based thinking. Opportunity based thinking. Ya. Nah, jadi dia lihat, Prof ya. Orang-orang yang masa kecilnya itu dianggap tidak bagus, tidak pinter, ternyata mereka tuh punya OBT. Ya. Nah, sehingga setiap kesulitan itu dianggap adalah opportunity untuk improvement. Sementara kalau orang yang CBT itu, apapun yang terjadi, kalau ada perubahan-perubahan kecil, mereka menganggap itu adalah constraint buat mereka. Ya. Harus belajar ulang, harus dulu pakai kapur, kemudian pakai whiteboard, sekarang pakai laptop. Nah, mereka anggap itu adalah constraint buat mereka. Ya. Nah, sehingga akibatnya Prof. Dweck ini mulai mendefinisikan kira-kira apa ininya karakter dasar dari fix dan grow ini. Kalau orang fixed mindset, Prof ya, dia ada 3 pegangan dia, Prof, yang kita singkat namanya TTM. TTM. Ini saya menyingkat-nyingkatnya supaya kita mudah mengingatnya. TTM. TTM ya, udah. T yang pertama itu apa? Talenta. Jadi orang fixed mindset ini dia sangat mengagungkan talenta yang dia punya. Jadi kalau dia punya talenta dalam bidang olahraga, dia merasa dia sangat bagus dalam bidang olahraga, misalnya bulu tangkis. Nah, dia jangan. Tapi ketika dia dikatakan, bisa nggak kamu main bola? Nah, mereka mengatakan, oh, sepak bola bukan talenta saya. Kemudian yang kedua, takdir. Jadi T yang kedua itu takdir. Jadi mereka itu sangat percaya dengan takdir. Jadi mereka mengatakan sukses dan berhasilnya seseorang itu udah ditentukan oleh takdirnya. Iya, betul. Nah, oleh karena itu, mereka berusaha menghindari hal-hal yang menyebabkan mereka punya takdir jelek. Maka itu kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang menantang, mereka berusaha menghindar. Kita sebut namanya safety player ya, Prof ya. Safety player. Safety player. Pilih-pilih pekerjaan. Kalau mereka merasa pekerjaan ini pasti bisa dikerjakan, mereka ambil. Tapi kalau agak ragu-ragu sedikit, mereka menghindar. Mungkin di kantor, mungkin Prof juga banyak punya pengalaman begitu ya, banyak gitu kan. Banyak model itu, Pak Jo. Iya, betul. Nah, itu Prof, itulah ciri-ciri dasar orang fixed mindset. Kenapa? Orang fixed mindset ini sangat suka dipuji, Bro. Jadi dia akan melakukan apapun supaya dia bisa dipuji orang. Maka tuh sedikit seperti kita sebut namanya pencitraan ya, Bro ya. Pencitraan. Nah, pencitraan ya. Mereka sangat jaim tuh, jaga image. Beda sama orang grow. Kalau orang grow ini prinsipnya adalah BUM. BUM ya. Kalau tadi talenta, mereka lebih percaya kepada belajar. Jadi kalau saya belum bisa sekarang, saya pasti bisa belajar. Yang kedua namanya U. Sukses dan berhasilnya, sukses atau gagalnya sesuatu itu tergantung berapa besar usaha yang kita lakukan. Usaha ya. Usaha, maka itu BUM. Dan yang ketiga, mereka menerima kegagalan. Sehingga mereka tidak berusaha untuk menghindari. Akibatnya apa yang terjadi? Mereka diberi pekerjaan-pekerjaan yang berat-berat yang mungkin mereka belum pernah kerjakan. Mereka nggak masalah. Itu Pak. Jadi dalam mereka nih siap gagal lah istilahnya. Dalam hidup orang growth mindset, saya kira mereka memaknai kegagalan itu beda dengan orang fixed mindset, Pak Jo. Betul sekali, Prof. Saya membaca bahwa Thomas Edison yang menemukan listrik itu ya, ribuan kali gagal. Mencoba rambut untuk lampu pijar. Betul. Kan nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Tapi orang lain itu mengatakan gagal. Tapi Thomas Edison mengatakan, saya mendapatkan pelajaran, mendapatkan bukti, fakta bahwa rambut tidak bisa digunakan untuk lampu pijar. Tidak mengatakan gagal dia. Jadi itu kan masih ada tantangan berikutnya saya kira. Itu Pak Jo ya. Betul. Jadi Prof ya, yang Prof sampaikan itu sangat tepat, Prof. Itulah prinsip dasar orang grow mindset, Prof. Kata gagal itu diganti dengan pembelajaran. Mereka mengatakan saya tidak pernah gagal. Itu adalah pembelajaran saya. Pembelajaran untuk berikutnya lagi. Ya. Nah, oleh karena itu, Prof ya, orang-orang yang fixed mindset ini dia itu tidak takut dengan kegagalan. Dan ini sudah dibuktikan, Prof, di tes PISA.
Yang growth, Pak Jo. Bisa. Yang growth. Ya, yang growth mindset itu. Ya. Oh, apa perbedaan nyata antara siswa-siswa yang growth mindset dengan yang fixed mindset? Ternyata orang fixed mindset ini sangat takut gagal. Iya, iya. Sangat takut gagal. Maka itu mereka berusaha bagaimana melakukan berbagai cara, termasuk cara-cara yang dikatakan nggak legal, supaya mereka terlihat berhasil walaupun mereka sebenarnya gagal. Ya. Nah, beda sama orang yang grow mindset. Orang yang grow mindset itu mengatakan apa? Kegagalan. Kalau saya menyebut istilahnya OCD, bro. OCD itu obstacles, challenges, sama difficulties. Itu adalah temennya orang grow mindset. Ya, itu ya. pupuknya orang grow mindset. Makin banyak OCD, katanya apa? Makin dekat keberhasilan. Jadi mereka tuh punya mindset yang bagus, Prof ya. Semakin sulit sebuah masalah, mereka sangat yakin sebentar lagi solusinya akan datang. Solusinya akan datang. Ya. Nah, inilah kadang-kadang, Prof ya, yang menyebabkan orang-orang grow mindset ini awal-awal terlihat tidak menonjol, tapi ujung-ujungnya mereka sangat unggul. Oke. Sangat unggul. Ya, sangat unggul. Ya. Jadi itulah perbedaan-perbedaan dasar orang grow mindset sama orang fixed mindset. Nah, kemudian Prof ya, Carol Dweck ini meneliti 5 area. 5 area. Ya, ini dari buku mindsetnya yang ada di background saya ini. Jadi beliau tuh meneliti 5 area apa perbedaan orang fix dan orang grow. Oke. Nah, yang pertama itu dia lihat adalah masalah bagaimana orang menghadapi kalau dia dalam bekerja menemui rintangan-rintangan. Ya, ya. Kalau orang fix, Prof ya, cepat menyerah. Ya. Give up easily. Aduh, ini kita nggak bakat di sini nih. Saya nggak jodoh pekerjaan ini. Ini keluarga saya kalau dari dulu ketemu dengan pekerjaan ini pasti gagal. Saya kurang modal. Jadi banyak constraint yang dia keluarkan. Nah, beda sama orang grow mindset. Begitu muncul rintangan-rintangan, apa katanya? Ini adalah peluang kita untuk bekerja sekeras mungkin. Supaya apa? Supaya kita bisa lolos dari rintangan ini. Oke. Sehingga mereka tidak pernah menyerah. Ya, resiliensinya itu keluar, Prof. Ya, persistennya itu keluar. Ya. Nah, jadi inilah perbedaan pertama di area yang diteliti oleh Carol Dweck. Rintangan. Jadi bagaimana orang menghadapi rintangan? Orang fixed mindset cepat menyerah. Orang grow mindset pantang menyerah. Oke. Pantang menyerah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Prof. Bagaimana dia menghadapi tantangan? Jadi kalau rintangan itu ketika dia sudah mengerjakan. Kalau tantangan itu sebelum dia mengerjakan. Nah, contoh misalnya, Prof memberi tugas kepada staff Prof misalnya. Pekerjaan yang tidak ada satu orang pun yang pernah mengerjakannya. Oke. Ah, ini kelihatan, Prof. Kalau orang fix langsung menghindar. Langsung menghindar. Kenapa? Karena dia nggak yakin dia bisa berhasil. Dan dia sangat anti kegagalan. Kalau orang grow, lain lagi, Prof. Dia sangat senang untuk menerima pekerjaan yang belum pernah dia kerjakan. Kenapa? Ini peluang saya untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Kenapa? Opportunity based thinking. Opportunity based thinking. Ya. Dianggap untuk Pak Jo. Orang good mindset, tantangan yang diberikan yang baru itu dianggap instrumen untuk naik kelas juga kali. Betul sekali. Untuk menambah senjata. Dari nggak tahu kita jadi tahu. Dari belum pernah belajar kita jadi belajar. Maka tuh orang-orang yang grow mindset ini, Prof ya, gampang sekali diarahkan kepada relearn. Oke, relearn ya. Ya, relearn. Ya kan? Nah, sehingga nanti kalau mereka udah kalau orang fixed mindset itu sangat sulit diajak relearn. Ya. Dan bahkan sulit. Growth mindset mungkin juga gampang diajak untuk unlearn, di mana betul sekali. Orang fixed mindset, waduh, tidak bisa unlearn. Tidak bisa unlearn. Ada, betul. Tidak boleh tidak ada. Betul sekali. Maka itu, Prof ya, seperti Prof banyak di presentasi kan, dari learn, unlearn, relearn, itu yang paling sulit itu adalah unlearn. Betul ya, Prof ya? Unlearn itu paling sulit. Ya, orang grow mindset di sana keunggulannya. Begitu dia mendapatkan sesuatu yang baru, dia bisa meng-unlearn yang lama. Ya, meng-unlearn yang lama. Ya. Kemudian berikutnya lagi,
perbedaan orang grow dan fix ini, Prof ya, bagaimana dia menerima kritik, Prof? Oke. Kritik ya, Prof ya. Ya, Jadi ya. kalau orang fix menganggap kritik itu adalah personal, Prof. Ini serangan personal ini. Dia sentimen sama saya. Dia memang dari dulu nggak suka nih sama saya. Marah juga. Marah sudah. Ya. Kalau orang grow lain lagi, Prof ya. Kalau ada kritik-kritik, apa katanya? Ini adalah informasi gratis buat saya. Ya. Saya nggak bisa lihat kelemahan saya, orang lain memberitahu saya gratis. Ya. Maka mereka happy. Ya. Mereka happy. Ya. Nah, Saya terhadap area kritik ini, Pak Jo, betul. orang mindset itu kalau dikritik marah, bahkan selalu mengatakan jangan ngeritik doang, Ya. beri solusinya. Beri solusi. Buat saya ngeritik itu harus ada solusi. Kalau Betul. kritik plus solusi itu namanya konsultan, harus dibayar Betul. mahal itu. Betul. Ada argonya tuh ya, Prof ya. Ada argometernya. Kemudian Prof ya, area yang terakhir adalah area kelima adalah bagaimana seseorang ini melihat kalau orang lain sukses. Ya. Nah, misalnya dia berteman berdua ya, Prof ya. Satu sukses, satu belum sukses. Nah, kalau orang yang fix mindset, dia merasa apa? Sukses orang lain itu adalah sukses dia yang diambil. Maka tuh dia iri. Nah, ya. itu sih gara-gara deket sama dirjen tuh, itu gara-gara deket sama profesor itu, ini temannya Pak Yanto ini. Nah, jadi selalu begitu, ya. Tapi kalau orang grow mindset, orang sukses itu adalah inspirasi ya. Ya. Misalnya mahasiswa ya, Prof ya, dapat A terus, dia bertanya, ini buku apa yang dipakai sama dia nih? Ya, bagaimana dia belajar? Soal-soal latihan mana saja yang dikerjakan sama dia? Jadi orang sukses itu adalah inspirasi buat dia, Prof. Ya, Karena dia ingin tiru. Ya. Nah, jadi berdasarkan 5 area itulah Prof Dweck ini membuat sebuah buku yang boleh dikatakan sekarang ini international bestseller. Ya, dia hanya kalah dengan 7 Habits, Prof. Dia hanya kalah dengan 7 Habits. Ya. Ini nama bukunya Mindset. Ini yang seperti di background-nya saya ini. Ya. Oke. Itu yang punya siapa, Pak Jo? Apa? Yang mindset itu. Itu buku siapa tadi yang mengalahkan? Carol Dweck. Oke. Nah, Carol Dweck. Jadi Carol Dweck ini adalah penemu istilah fixed mindset dan grow mindset itu berdasarkan penelitian mereka 40 tahun. Kemudian Prof Dweck ini mengembangkan terus, Prof. Ya. Ada satu hal yang menjadi fundamental kita, Prof. Apa fundamentalnya? Adalah perubahan paradigma kita tentang mindset, Prof. Ya. Nah, mungkin Prof Yanto selama ini mungkin udah puluhan tahun ya, selalu kita bicarakan change your mindset. Apa kata Prof Dweck? You cannot change your mindset, katanya. Kamu nggak bisa ganti. Maka itu selama ini kita menerima kenyataan ya, Prof ya. Merubah mindset orang nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Apalagi udah seusia-usia kita udah senior-senior nih, nggak bisa rubah mindset, udah membatu mindsetnya. Nah, jadi kata change itu adalah paradigma lama, Prof. Sekarang ada paradigma barunya. Shift your mindset, geser. Geser. Ya, shift your mindset. Kenapa, Prof? Karena orang selalu punya dua sisi itu, Prof. Tidak ada orang yang grow 100%. Tidak ada orang fix 100%. Setiap manusia itu selalu GF atau FG. Banyak G-nya sedikit F-nya, atau banyak F-nya sedikit G-nya. Ini yang perlu dia geser, Bro. Oke. Dia geser. Jadi menggeser mindset itu jauh lebih mungkin daripada mengganti mindset. Ya, daripada mengubah. Ya, daripada mengubah. Jadi inilah salah satu warisan terbaik dari Carol Dweck ini ketika meneliti tentang mindset ini adalah dia merubah paradigma orang, Bro. Bahwa kita tidak bisa merubah mindset orang. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Mengajak dia untuk menggeser mindset. Sebenarnya ketika dia menghadapi suatu masalah, ketika dia mau pakai F-nya, kita geser ke G. Misal contoh, dia mau menyerah, Prof. Dia udah bilang, Prof Yanto, saya udah coba 5 kali nih, Prof. Gagal, saya kayaknya angkat tangan. Nah, itu fix ya, Prof ya? Orang grow akan muncul. Kenapa nggak kita coba sekali lagi? Kamu udah pernah coba pakai rumus ini belum? Wah, belum. Coba sekali lagi. Mana tahu ini rumusnya. Ya. Saya kira ada anunya, Pak Jo. Ada inline dengan teori adopsi inovasi oleh Rogers itu, saya kira. Orang mengadopsi teknologi baru itu ketika
ada relative advantage dan compatibility. Jadi Betul. kalau digeser Betul. mindsetnya, itu masih ada barang sedikit kompatibilitas dengan apa yang dia punya, saya kira. Betul sekali. Ya. Maka itu mungkin ya, Prof ya. Maka itu menggeser mungkin ya, Prof ya. Tapi kalau mengganti ini sifatnya kan kayak ganti laptop ya, Prof ya. Ganti laptop. Dia udah terbiasa dengan laptop lama. Terbiasa Windows diganti dengan MacBook. Walaupun MacBook lebih mahal, lebih bagus, tapi dia nggak akrab ya, Prof ya. Nah, cocok dengan yang Prof Yanto katakan itu. Maka itu penemuan Profesor Dweck ini sangat fundamental, mengubah istilah, Prof, merubah paradigma orang. Sehingga orang sekarang selalu mengatakan, please shift your mindset. Tidak pernah lagi change your mindset, karena kalau change your mindset is impossible. Impossible. Ya. Oke. Karena orang kalau sudah lama hidup dengan mindsetnya itu, di otak itu ada jejak, Pak Jo. Betul sekali. Jejak untuk membuat mindsetnya itu, sehingga untuk menghapus jejak itu sulit. Jadi memang masuk akal. Maka itu di kamus Collins ya. Apa definisi mindset yang paling sederhana? Habitual the way of thinking. Jadi way of thinking yang sudah menjadi habit. Ya. Ya, dua habit. Maka itu sebutnya habitual the way of thinking. Maka itu sulit. Orang sudah jadi habit, ya itu sangat sulit mengubahnya. Ya, maka itu Dweck selalu mengatakan shift your mindset. Shift your mindset. Maka itu ketika ini diperkenalkan ke dunia internasional, orang banyak menerima, Bro. Iya, kalau menukar kayaknya nggak mungkin. Mengganti. Menggeser sangat mungkin. Kenapa? Manusia punya dua-duanya, Bro. Tidak ada yang pure grow, tidak ada yang pure fix. Ya. Sehingga tugas kita adalah menggeser ke area supaya menutupi fix itu sebesar mungkin. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Kalau tadi dia misalnya FG, fixnya lebih banyak, G-nya sedikit. Sekarang kita mau coba dia balikin dia. GF. GF. GG nggak mungkin, Prof. GG nggak mungkin. Nggak ada orang yang GG. Nggak ada orang yang FF. Yang ada itu adalah GF dan FG. Nah, kalau di organisasi kita, di tim kita banyak yang FG, sulit grupnya bergerak. Nah, harus digeser mindsetnya. Digeser mindsetnya. Jadi tidak bisa tiba-tiba ada konsep baru, ayo laksanakan. Wah, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, sehingga biasanya kayak gini, Prof ya. Kalau ada hal-hal yang baru, kalau kita di tim kita banyak orang yang fix, berat kita, Prof. Ya. Sulit kita. Karena seperti tadi, Prof, sangat sulit adalah unlearn. Unlearn sangat sulit. Tapi kalau banyak orang grow, ya, unlearn nggak mudah. Iya, Pak Jo. Seperti yang saya contohkan, orang fixed mindset. Kalau masak di rice cooker itu untuk mengukur ketinggian airnya pakai jari, Pak Jo. Padahal di kettle-nya itu kan sudah ada strip-stripnya. Sudah ada strip-stripnya, betul. Tetap begini ya, Bro ya. Itu sangat fixed mindset sekali. Itu. Betul sekali. Maka itu, Prof ya, kita punya istilah baru nih, Prof ya. Jadi kalau orang fixed mindset itu apa semboyannya, Prof ya? Tyranny of now. Jadi dia tuh now itu adalah segalanya buat dia. Yang penting dia sekarang. Ya. Saya harus pintar sekarang. Tapi kalau orang grow mindset itu pegangannya adalah apa? The power of yet. Ya, apa maksudnya? Kalau saya belum bisanya sekarang. Nanti bisa. Ya, I cannot do it yet. Nah, maka itu sebut namanya the power of yet. Sehingga orang grow mindset itu selalu menambahkan kata yet di mana dia nggak bisa, Bro. I cannot buy it yet. I cannot do it yet. Ya. Nah, yet. Jadi kalau yet itu artinya belum. Ya, itu belum itu artinya nanti bisa. Nah, itu, Bro. Jadi itu fundamental. Jadi itu menjadi a matter of time, saya kira. Betul sekali. Ya, oke. Ini pertanyaan terakhir, Pak Jo, untuk episode pertama ini. Ya. Kita harus menjelaskan tidak satu kali episode ini, karena kita akan nanti pada akhirnya akan mengkorelasikan dengan hasil PISA kita yang rendah ini. Betul sekali. Jadi pertanyaan saya terakhir, Pak Jo, ini orang fixed mindset itu bisa sukses nggak? Atau sukses hanya pada level tertentu?
nggak Nah. bisa sukses secara maksimal di Betul. beyond his mindset misalkan saja. Gimana Pak Jo? Jadi gini Prof ya. Ini juga yang di state oleh si Carol Dweck. Dia mengatakan orang fixed mindset itu bukan berarti orang yang gagal dan orang yang pasti gagal. Ya. Nah, tapi tergantung di mana dia startnya, Prof. Misalnya ya, dia memang orang yang misalnya contohlah lahir dari keluarga yang berada. Ya. Nah, kemudian dia mungkin berada di tempat yang bagus. Tempat yang bagus itu artinya apa, Prof? Didukung oleh orang-orang yang kompeten. Ya. Ya, misalnya contohlah, dia jadi dirjen misalnya, Prof ya. Ya, dia fixed mindset tapi jadi dirjen. Tapi didukung oleh direktur-direkturnya yang bagus. Oke. Nah, maka itu akibatnya apa, Prof ya? Orang fixed mindset itu membutuhkan dukungan orang lain. Nah, seberapa bagus dukungannya? Kalau bagus dukungannya, dia bisa kelihatan sukses. Tapi kalau dukungannya lemah, seperti Prof katakan tuh, suksesnya itu tidak optimal. Ya. Tidak optimal dia. Ya. Karena dia tidak bisa mengandalkan orang lain. Sementara kalau orang grow, dia sukses itu memang dari diri dia. Dari diri dia yang jadi pemain utamanya. Sehingga kesimpulannya Prof ya, orang fixed mindset pun bisa berhasil. Bisa berhasil. Jadi kalau orang fixed mindset, misalkan katakan menjadi pejabat eselon 1 misalnya saja, didukung oleh direktur-direktur yang baik, mungkin secara tidak sadar dia bisa shifting the mindset. Betul sekali, Prof. Ya, misalnya contoh ya, Prof. Ada seorang dirjen yang misalnya boleh katakan inilah agak anti perubahan, orang fix ya, Prof ya. Tapi begitu lihat direktur-direkturnya melakukan perubahan-perubahan yang pertama kali mungkin dia menghambat, tapi begitu dia melihat berhasil, dalam otaknya langsung melakukan shift. Ternyata metode baru ini lebih bagus daripada metode lama. Nah, langsung dia bisa melakukan unlearn itu tadi. Unlearn itu tadi. Betul. Ya, oke. Ya, oke Pak Jo. Saya kira kita berbagi pengalaman, pengetahuan dan teori sudah cukup lumayan pada kesempatan ini. Kita akan bertemu lagi dengan para pecinta Suyanto.id di minggu yang akan datang. Terima kasih Pak Jo atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Kita ketemu lagi. Amin, Prof. Makasih, Prof. Selamat malam Pak Jo. Selamat malam, Prof.